wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda war rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shawwil sama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para romo kiai sesepuh bini sepuh, wabil khusus romo kiai unik wa khususan aidon Kiai Jafar Sotik, Ketua MBCNU Kecamatan Rangin, yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik menjadi pengurus wilayah. Untuk kita berdiri, nah, bocor berarti. Hadirin wal hadirat, para romo kiai, pengurus Nahdlatul Ulama ranting baik bener yang baru saja berbaiat kepada siapa? Berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi saya dengar akan berjanji berjuang menjalankan apa yang menjadi programnya Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu muslimat NU, bayu-bayu Patayat NU, sahabat Ansor, tidak ada NU-nya. Gitu. Ansor kan ora NU nih. Sing liyane Patayat NU, Muslimat NU, IPP NU, IPNU, Ansor tok. Sejarah kados pundi tidak ada yang menjelaskan. Berbagai buku referensi dibuka, tidak ada yang menjelaskan. Podo-podo badan otonomi NU, ning Ansor orang nganggo NU. Apa dianggap Ansor sudah lebih NU daripada NU? Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Adik-adik, rekan-rekan kita IPNU, IPPNU di Kecamatan Ranggen, wabil khusus Ranting Banyu Meneng. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada malam hari ini saya melihat semangat terpancar di raut wajah bapak-bapak yang baru dilantik. Tidak tahu kalau besok-besok. Yang jelas hari ini kelihatan semangat. Ibu-ibu yang terjadi nyawang atau bapak sing dilantik ketok semangat ya. Didongake mawon semangate boten luntur. Amin Allahumma amin. Salat salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa kita yang ada di NU, baik itu anggota maupun lebih pengurus, adalah pejuang penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah organisasi kita ini sangatnya nyambung sampai beliau. Amin Allahumma. Bapak dan Ibu sekalian, teng NU niku penak apa penak? NU niku penak. Pokoknya berpelantikan nyusun program kerja bariku menanggung. Sinten sabonan.
Sing teko Insya Allah teko acara iki. Bersemangat di roh yang masih tersisa ini selalu kita pupuk. Napa mulih niki cedak Romo Yeni. Angger untuk kendhu sithik kiringan bayi ini sing wis sepuh bisa semangat membimbing umat. Dan kita kantor derek ke nopo ingkang dipundhawaken nopo ingkang dipundhendikaken, insyaallah laku kita itu penak dan kepenak karena ada petunjuk, ada pembimbing, ada bimbingan sing melekat di satu desa yang dekat sekali. Amin Allahumma. Bapak dan Ibu sekalian, NU niku besar. Kenapa besar? Jumlah anggotanya banyak. Ngoten nggih. Gini piye? Tetapi nek ditakoni NU-mu anggotane piro? Gede-gede. Pokoknya gede. Lah gede ini sepiro tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengukur. Ini istimewanya NU ini. Jadi NU itu besar, diakui orang-orang di luar NU bahwa jamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia ini jumlahnya mencapai 50% lebih dari jumlah penduduk yang ada. Nek jumlah penduduk mau 300 juta, berarti nek 50% lebih berarti kira-kira 110 juta. Kira. Tapi kan bisa jawab, jumlah kira 110 juta. Inilah keistimewaan NU yang jumlahnya besar, anggotanya besar, tetapi tidak banyak yang mengetahui. Bahkan pengurus pun tidak tahu anggotanya berapa. Maka oleh karena itu, ke depan NU harus mulai di tingkat ranting ini mendata anggotanya NU itu berapa. Ini penting. Penting bukan untuk mencari sembako dari pemerintah, bukan, tapi penting bagi NU itu sendiri. Kalau ada apa-apa, datanya Pak Gufron niku omahe kono RT 3 RW 5 omahe nomor itu umpamanya, sampai di tingkat penghasilannya per bulan sekian, maka lebih baik. Tetapi yang lebih dari itu, bahwa masyhur sekali bahwa NU itu adalah membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering kali kita singkat dengan istilah aswaja. Kolombe dia, kalau niku nganggep bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebuah aliran yang diikuti oleh NU dan dikelola dikembangkan oleh NU, sebuah aliran. Ternyata setelah saya tua ini ngendikane Mbah Wahab Hasbullah bahwa aswaja adalah bukan aliran. Aswaja itu Pulau Kinten Kolomben adalah menjawab tantangan aliran-aliran yang lain yang muncul di berbagai pelosok sebagai tandingan. Ternyata bukan. Aswaja sebagai tafsir dari agama Islam itu sendiri ternyata bukan. Ketika bahwa bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sari pati dan inti ajaran Islam itu sendiri. Bahwa Rasulullah menganggap bahwa ini bukan tafsir saya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata ketika bahwa Rasulullah adalah inti dari Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu kita berteguh hati bahwa NU akan mengawal ajaran Nahdlatul Ulama ini dan membesarkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara murni dan konsekuen. Tidak ada batas waktu, mbah kuwi dadi pengurus ora, mbah dadi ketua ora, dadi anggota biasa. Penting awake dhewe NU tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tidak memberikan tandingan kepada aliran-aliran yang lain.
boten kados Kementerian Agama yang menggelurakan adanya moderasi beragama. Itu moderasi beragama itu lahir karena ada tantangan. Di sana ada umat Islam yang menjadi nomor niku. Sing sok kebun niku jenenge menjadi teroris. Ada aliran-aliran Islam yang mengajarkan Islam menurut dia adalah ini murni dari Rasulullah, tetapi ternyata sedulur diri umat Islam diserang. Bukan menjawab, kalau Sunnah tidak menjawab itu dan tidak menafsirkan itu, tapi inti dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah intinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu inti dari agama Islam itu ketika bahwa Rasulullah. Konsekuensinya apa? Ini nanti ada hubungannya dengan kenapa sih kalau NU itu selalu di dalam acara-acara bulan NKRI harga mati, Pancasila jaya. Kan materi. Kenapa itu? Kan NU itu NU itu seperti Anggris pengurus dadi di satu majelis ini ada Lailatul Ijtima, kumpul-kumpul ngerti, kemudian di lembaga Basul Masailnya ada Basul Masail, rawis rampung to. Nyatane masyarakat yo NU kabeh nek wayahe ana wong peteng itu dihitung sasi yo dibacani jenenge mitoni, ana wong mati yo ditahlilke, yo ditalke, yo di pitung dino 41 nyanyi bahkan di setiap tahun. Wis lah ora sampe NU-nan kuwi ra yo NU to. Tetapi ingat bahwa NU yang membawa aswaja itu pada hakikatnya adalah NU yang dimandati oleh Rasulullah SAW yang membawa Islam ala rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itulah yang menjadi tanggung jawab kita warga NU itu. Rahmatan lil alamin itu harus rahmat Allah menyentuh kepada seluruh umat manusia, bukan hanya warga NU, bukan hanya orang Islam, bahkan non Muslim pun akan berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mandat berdirinya NU pada hakikatnya. Jadi NU itu berdiri, mandat besarnya adalah membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Maka tidak cukup bagi pengurus NU ketika sudah pelantikan kemudian wis pokoke meneng gue masyarakat wis tahlil kabeh rampung. Boten-boten. Al-Maghfurlah bahasa Al-Mahfud kalau ben dawuh. NU iki carane ngene kan. Wis gur tahlil gur apa ajur suwe-suwe. NU nak ngurusi tahlil tok ajur banget. Iku bahasa Al-Mahfud. Bahasa Al-Mahfud. Kalau ben pernah jadi Romes Am PBNU kita. Sampai sejauh itu berpikirnya orang-orang tua kita. Nomor boleh romoyai politik. Bino orang jadi opo ning struktural itu. Tapi mikir NU diuluwe temen timbangane ketua NU. Lek mikir NU diuluwe temen timbangane pengurus NU. Niku kula yakin sebab ngendika pas kepangil pokoke NU. Bahkan kula nate mirengaken zaman saya di berjuang ngurusi agama yo gampangane wis ngurus NU kuwi. Ketika dibangunin pulau di Belanda, cara saya ini berjuang agama niku, yang ngurus NU. Nah, persoalan ngurus NU itulah yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana rahmatan lil alamin itu bisa diterima oleh yang berhak menerima rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu rahmatan Allah
jatuh kepada bumi ini melalui Lailatul Istimah? Ada yang tahu pasti? Apakah tahu bahwa rahmatnya Allah itu jatuh ke muka bumi ini kepada kita melalui Basul Masail umpamanya? Maka oleh karena itu NU itu tugasnya besar sekali, bahkan melebihi tugasnya negara. Tidak mungkin NU itu, para tokoh-tokoh NU berjihad, berstatement, membuat pernyataan bahwa NU ini bertanggung jawab pada umatnya dari dunia sampai akhirat. Abadi, pemerintah ini bertanggung jawab mensejahterakan masyarakatnya hanya di dunia ini, tetapi NU bertanggung jawab kesejahteraan umat, keselamatan umat dari dunia sampai ke akhirat. Itu statementnya para ini betul baik. Oleh karenanya, maka aswaja yang NU semuanya kita yakin bahwa ini adalah anjuran dan perintah Rasulullah untuk dibawa ke Indonesia yang sekarang sudah menyebar di seluruh dunia ini, maka kita harus betul-betul perjuangkan itu. Melalui apa? Di NU, susunan pengurusnya tadi kalau kita baca, kita dengarkan ada berbagai lembaga. Untuk itu lembaga ini ada 18 lembaga. Ada lembaga Basul Masail, ada lembaga perekonomian NU, lembaga pertanian NU, lembaga kesehatan NU, lembaga, bahkan kemudian ada badan otonom NU. Secara struktural, badan otonom itu juga harus bertanggung jawab, berkoordinasi kepada NU. NU punya peran yang sangat fatal. NU punya peran yang sangat besar. Yang di bawahnya itu ada muslimat NU, di bawahnya ada pakaian NU, Ansor, Bansor, Pagar Nusa dan lain sebagainya. Ini tidak boleh lepas oleh NU. Dan bagaimana tidak boleh lepas oleh NU itu? NU harus punya kaitan dengan itu untuk mengkoordinir semuanya. Karena semuanya itu kan NU. NU itu bukan ansih hanya pengurus NU yang tadi dilantik dari bapak-bapak kiai-kiai musola, kiai masjid, bukan hanya itu, tetapi NU itu terdiri dari beberapa badan otonom dan lembaga-lembaganya itu. Itu nek panjenengan jujur, panjenengan ikhlas, menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ono ora benere muslimat NU, ono ora benere pakaian NU Ibnu Ansor, kok NU ngerti meneng wae sok ben sing dilanjutkan pisanan pengurus NU. Piye muslimatku kok ngene, piye pakaianku kok ngono dan lain sebagainya. Tanggung jawab yang menerima hisab besok adalah pengurus NU. Inilah fungsinya, bahwa pengurus NU harus bisa membangun sinergi di antar lembaga dan semua badan otonom yang ada. Ada beberapa contoh di NU itu kemarin sudah dinyatakan NU Kabupaten Cilacap itu juara paling bagus. Kok iso ngono piye? Saya kira kalau diperkecil skopnya secara mikro, diranting dari meneng ini, NU itu bisa lebih maju dari desa-desa yang lain. Potret yang saya potret, saya yakin bahwa NU Banyumeneng ini akan bisa lebih maju dari desa-desa yang di sini. Banyak tokoh, banyak kiai yang bisa kita mintai bimbingan, bisa kita mintai solusi kalau ada masalah. Di samping itu, gerakan-gerakan Badan Otonom NU di sini sudah kelihatan energi, sudah kelihatan giat dan lain sebagainya. Tinggal sekarang rahmatnya Allah yang akan turun melalui lembaga-lembaga itu harus dibangkitkan. Bagaimana lembaga perekonomian itu bisa bangkit? Nah, ibu-ibu bakul di pasar, kedep toko,
biasa, tokone maju, batine akeh biasa. Bapak-bapak dagang bako, dagang gili, dagang macam-macam, dagang mebendan, bahkan bakul lemak, dirian, batine akeh biasa. Tapi bagaimana kita pikirkan bahwa lembaga perekonomian NU itu bisa menghasilkan yang itu kepentingannya untuk NU, badi untuk NU, biasa nampol luar biasa. Sing niku sing abot dari warga NU niku, dan misalnya ngurus ekonomi untuk kepentingan umat, untuk kepentingan NU secara bersama-sama, ampun rasanya kita mungkin. Nah inilah PR kita bersama. Kalau seperti yang lain itu jamaah yang lain, Muhammadiyah misalnya, jamaah ini gak tahu Muhammadiyah kumpul-kumpul ini boten nate, tetapi mereka didoktrin, pengikutnya, anggotanya diberikan bimbingan dan lain sebagainya, lakukan bisnis untuk Muhammadiyah, bisnisnya maju. Dunyane Muhammadiyah kalau dunyane NU niku akeh dunyane Muhammadiyah. Mboten usah kok carane piye. Yang jelas secara real, secara nyata Muhammadiyah dunyane tanah di luar Jawa banyak sekali. Perguruan tinggi banyak sekali. Rumah sakit Muhammadiyah banyak sekali. Rumah sakit NU nembe arang-arang. Gila. Nembe arang-arang. Wong NU nak bayar zakat di kota-kota itu niku disalurke ning lembaga zakate wong Muhammadiyah. Padahal wong NU. Infak salurke lembaga zakate di luar NU. Ini fakta. Nek ning kota-kota, nek mriki kula yakin mboten enten soalé ora ono liyane NU. Dengan fakta yang demikian, maka ini adalah potensi yang besar. Tinggal bagaimana lembaga amil zakat ini mengelola zakatnya orang NU, diterima orang NU yang nanti ditasarufkan untuk kepentingan warga Nahdlatul Ulama. Itu sudah ada pemikiran seperti itu atau belum? Nah ini yang perlu dibangunkan. Maka kalau saya cerita di Kabupaten Cilacap itu sangat luar biasa majunya karena umat. Ada yang lembaga namanya lembaga Lazis, lembaga amil zakatnya NU Cilacap itu setiap bulan bisa mengumpulkan uang itu 1,3 miliar. 1 bulan Pak. Ini kira-kira kumpulnya kira-kira sebulan 100 juta gitu. Enteng ya? Wah, dewi pokoknya agak enteng, insya Allah memberikan jalan, enteng tenang. Tapi nak awake menang, iya yo, apa kan? Jadi kita berhusnuzon bahwa kita bisa, insya Allah akan memberikan jalan. Dan Cilacap itu nyata, Cilacap itu real, sampai pengurusnya itu bingung. Semua lembaga, semua badan otonom diserahkan untuk mengajukan program akan dibiayai oleh Lazis dulu. Yo gede, gurkon gawe program biaya wis ono ning nganggur kok ora bojo-bojo. Niku ketuane sampai besar. Duitnya diopo bersama. Akhirnya yo dipulung ada dan sebagainya. Itu kabupaten Cilacap. Perlu kita contoh. Maka dalam hal ini saya memberikan dorongan. Bagaimana kok Cilacap bisa bangkit seperti itu? Dalam bertahun-tahun itu ada gerakan yang namanya kaderisasi. Itulah yang dulu diprihatinkan oleh Bangsa Mahfud. NU nak meneng wae ajur mas. Solusinya apa? Solusinya NU harus ada kaderisasi. Apa yang dimaksud kaderisasi? Kaderisasi itu adalah pendidikan kader. Jadi ke depan harapannya PBNU, semua pengurus NU dari PB sampai ke ranting itu adalah diisi oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Betul kayak saat ini.
Saya ini pokoknya ada si bener yo dipindah terus. Tapi ke depan harapannya bahwa NU bisa jalan yang baik, bisa merespon tantangan masa depan, bisa memberikan umpan balik kepada lembaga-lembaga yang lain, bisa mengambil manfaat yang besar. Potensi yang ada, kita harus ada yang namanya kaderisasi. Bahkan sudah diperlukan wis ono perhume peraturan perkumpulan bahwa setiap MWJ NU dalam 1 tahun berkewajiban melaksanakan PDWKP NU minimal setahun. Ini saya baca di Kecamatan Merangin dengan nanti. Alhamdulillah kalau di MWJ yang lain ada yang sudah 1 kali, ada yang 2 kali. Merangin itu direct. Maka saya mendorong meskipun kewajiban melaksanakan kaderisasi atau PKPNU yang sekarang diubah menjadi PDWKPNU itu kewajibannya adalah oleh MWJ, tetapi pesertanya kan dari ranting. Tetapi saya nyatakan ranting pun kalau berkehendak untuk melaksanakan itu maka bisa. Saya katakan begini karena di sini ini punya potensi. Pada forum itu nanti akan diisi pesertanya itu dari pengurus NU, Badan Otonom NU, Muslimat dan maka pada forum itu akan terjadi kolaborasi, akan terjadi sinergi, akan terjadi kerjasama yang baik. Tidak asal ngumpul NU ngumpul NU, partai yang ngumpul iya, tapi ada satu program yang dukung bersama, yang dilakukan bersama oleh seluruh warga Nahdliyin, baik NU sampai seluruh badan otonom. Itu yang dilakukan Cilacap, melakukan pendidikan kader berkali-kali, bahkan di bulan-bulan kemarin masih mengadakan. Maka kadernya itu lulusan kader PDWKP itu puluhan ribu, dan itu hasilnya. Di mana-mana PCNU yang maju melaksanakan pesennya Mbah Sahalmahut, kaderisasi. Insya Allah kalau ada kaderisasi, maka kalau Banyuwangi mau mengadakan, saya akan bisa oleh ranting itu bisa. Yang penting mau melaksanakan, berkirim surat ke PJ, nanti akan difasilitasi bagaimana tata caranya. Banyak sekali. Jadi kalau model dulu kan banyak kiai yang mengatakan seperti yang di depan ini, surasa ilmu-ilmunan pokoknya yang penting amalia SN NU. Zaman saat ini pun boten berlaku, saat ini pun boten usuh niku kiai usia. Nah kiai saya ini saya tematan yo mendikannya bahasa ya juga nah nek wong NU orang organisasi NU maka urusannya menjadi rumah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebuah ajaran yang dikelola oleh NU. NU mempunyai kepentingan dengan negara karena berjuang itu usuh wilayah, maka NU selalu menggelurakan bahwa NKRI harga mati kenapa negara. NU itu sebagai pembelajaran bagaimana aswaja yang ada, bagaimana aswaja yang dikelola oleh NU dan dikembangkan, dijaga akidahnya supaya tidak keserobot oleh aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang keras. Maka butuh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang namanya NKRI. Maka tidak ada organisasi lain selain NU sing unggul banter NKRI harga mati boten kecuali NU. Nah ini bahkan sejarahnya kan kira-kira banyak kiai yang mengatakan orang NU kecuali orang Indonesia. Kalimat seperti itu benar kira-kira loh. Nek orang NU kira-kira orang Indonesia. Kenyataan diakui oleh negara tanggal 22 November menjadi Hari Santri Nasional. Sebetulnya
Hari Satria Nasional itu adalah milik orang Islam seluruhnya. Tetapi siapa yang memperingati Hari Satria Nasional? Orang NU apa bukan NU? NU. Karena sejarahnya nyambung bahwa Ki Hasyim waktu itu berjuang betul untuk mengusir penjajah. Dan baiknya Mbah Hasyim itu ketika Mbah Karno konsultasi ini pun merdeka Romoyai presiden ini sinten langsung dijawab, kowe Karno, no Karno, kowe presiden. Pokok kiai saya ini ditarik. Yai ini ajeng merdeka presiden sinten kiai saya ini sing ora rodo tapi ya aku wae. Gitu. Dan aku wae, anakku wae. Tapi kebesaran hati Mbah Hasyim itu tidak pernah memikirkan keluarga sama sekali, tapi memikirkan bangsa dan negara ini. Maka oleh karena itu, atas nama pengurus cabang mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Nahdlatul Ulama Banten. Dari ini mudah-mudahan segala sesuatu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita menyatakan, Allah akan memberi jalan. Kalau kita tidur, insya Allah jalan semakin gelap. Kita bergerak apapun, kita ini sekecil apapun harus bergerak untuk NU, bukan bergerak untuk ketua, bukan bergerak untuk kiai, tapi bergerak untuk NU. Tetapi saya ralat kalau bergerak untuk NU, bergerak untuk kiai, kalau kiai NU, akhirnya juga bergerak untuk NU. Mudah-mudahan digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu yang terakhir. Mintakan izin Pak Aminuddin. Kebetulan ada acara NU juga di Sleman pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Majelis Bapak. Sampai Allah cekap semoga. Mungkin apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bapak-bapak, para kiai, adik-adik, sahabat-sahabat Ansor dan Ibnu dan Ibnu harus mampu memberikan dorongan kepada bapak-bapak yang ada. Bapak-bapak kalau punya gawe apa, Ibnu terampil. Masa dulu bagian Ibnu. Usung kursi bagian Ansor. Menggali dana ibu-ibu. Konsumsi mbak-mbak pakaian dan lain sebagainya. Insya Allah kabeh kebahagiaan. Jadi kan tak kenal Gus Dur, Gus Dur presiden gitu. Niku naik acara kita nih gitu. Biar buru jadi apa acara kita nih. Jenom niku gelar rosok, nyapu gone, nak wis rampung, upo sing kecer titik bersih. Niku Gus Dur. Berkah iso jadi ketua PBNU, berkah meneh iso jadi presiden. Mulana acara itu dur sing resino, dur bendaro kabeh nak pengen jadi presiden kaya Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.